Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi dalam mata kuliah struktur aljabar 1, yaitu subgroup proper. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hairullah Irsyad S dari Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk mengetahui subgroup proper, kita harus mengetahui apa itu subgroup dan apa itu kompleks. Misalkan G adalah grup dan H merupakan subset sembarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Namun, perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Nah, menurut definisi, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G, jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Nah, selanjutnya, dari definisi ini, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G itu sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dan dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G, dinamakan H tidak sama dengan G, dan H tidak sama dengan identitas, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Nah, sederhananya, subgrup proper ini adalah subgrup yang memenuhi syarat grup dengan operasi yang sama terhadap suatu grup, dan dia itu tidak sama dengan grup itu sendiri. Dan H juga tidak sama dengan unsur identitas yang ada pada B atau grup tersebut. Nah, karena kita telah mengetahui apa itu subgrup, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Pada kali ini kita akan berfokus kepada contoh soal subgrup berhingga dan tak hingga, beserta subgrup dan subgrup propernya. Contoh subgrup berhingga, misalkan G adalah himpunan 0, 7, 14, 21 dengan penjumlahan modulo 28 merupakan grup. Tentukan subgrup dan subgrup propernya dari G terhadap operasi penjumlahan modulo 28. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa G adalah grup, maka kita langsung saja, karena G terhadap operasi penjumlahan modulo 28 merupakan grup, maka terlebih dahulu mencari subset dari grup tersebut dengan menggunakan rumus 2N, di mana N banyaknya anggota himpunan. Banyaknya subset dari himpunan G adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, yang manakah yang subset dari G? Yaitu yang pertama ada 16, ada sebanyak 16 himpunan. Yang pertama himpunan kosong. Jelas himpunan kosong itu tidak sama dengan atau bukan subgrup, karena suatu grup dikatakan apabila tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya 0 adalah subgrup di H1. Kenapa? Karena 0 adalah identitas dari operasi penjumlahan modulo 28. 7 sampai 21 itu bukan grup, bukan subgrup karena tidak memiliki unsur identitas. Selanjutnya 0,7 itu bukan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup. 0 dan 14 itu merupakan subgrup di H2 karena memenuhi sifat tertutup, di mana 14 ditambah 14 itu adalah sama dengan 28. Dan 28 modulo 28 merupakan 0. Dan 0 ini termasuk dalam himpunan 0 dan 14. Selanjutnya himpunan 0 dan 21. 0 dan 21 itu bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup, yang dimana 21 ditambah 21 itu 42, dan 42 modulo 28 adalah 14, sedangkan 14 bukan anggota himpunan dari 0 dan 21. Selanjutnya 7 dan 14. Himpunan 7 dan 14 bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan,
yang dimana 14 ditambah 14 itu 28, sedangkan 28 modulo 28 adalah 0, dan 0 bukan anggota dari himpunan 7 dan 14. Selanjutnya himpunan 7 dan 21. 7 dan 21 itu bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan, yang dimana 7 ditambah 7 adalah 14. 14 modulo 28 adalah 14. Dan 14 bukan anggota dari 7 dan 21. Selanjutnya, himpunan 14 dan 21 bukan merupakan subgrup karena 14 ditambah 14 adalah 28. 28 modulo 28 itu adalah 0, sedangkan 0 tidak atau bukan anggota dari himpunan 14 dan 21. Selanjutnya himpunan 0, 7 dan 14. 0, 7 dan 14 bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan, yang dimana 7 ditambah 14 adalah 21, dan 21 bukan anggota dari himpunan 0, 7, dan 14. Selanjutnya, himpunan 0, 7, dan 21. 0, 7, dan 21 bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan, yang dimana 7 ditambah 7 adalah 14, dan 21 ditambah 21 adalah 42. Sedangkan 14 dengan 42 jika dimodulokan adalah nilainya 14, dan 14 bukan merupakan anggota dari himpunan 0, 7, dan 21. Selanjutnya, himpunan 0, 14, dan 21. Himpunan 0, 14, dan 21 bukan merupakan subgrup karena 14 ditambah 21 adalah 35, dan 35 modulo 28 adalah 7, dan 7 bukan merupakan anggota dari 0, 14, dan 21. Selanjutnya himpunan 7, 14, dan 21 bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat ketertutupan, yang dimana 14 ditambah 14 adalah 28, dan 28 modulo 28 adalah 0, dan 0 bukan merupakan anggota dari himpunan 7 dan 14 dan 21. Selanjutnya, himpunan 8 sampai 15 itu adalah bukan merupakan subgrup karena tidak memenuhi sifat tertutup. Selanjutnya yang terakhir, himpunan 0, 7, 14, dan 21 merupakan subgrup di H3 karena himpunan ini merupakan nilai dari G itu sendiri. Berdasarkan definisi, jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan identitas, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Identitasnya yaitu H1, yaitu di mana himpunannya adalah 0. Nah, subgrup propernya dari G yaitu H2, di mana himpunannya adalah 0 dan 14. Bisa dilihat dalam tabel Cayley yang tertera bahwa setiap anggota memiliki inverse. Selanjutnya materi subgrup tak hingga. Misalkan ada sebuah himpunan bilangan Z di mana terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, tunjukkan bahwa 5Z terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Caranya untuk menunjukkan apakah 5Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan, maka akan ditunjukkan bahwa 5Z itu terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, untuk menentukannya kita harus membuktikan dengan 4 aksioma. Yang pertama adalah tertutup. Untuk setiap A, B elemen 5Z, maka berlaku A ditambah B elemen 5Z. Ambil sembarang A, B elemen 5Z, di mana
Ambil sebarang A, B elemen 5Z sedemikian sehingga A ditambah B elemen 5Z. Misalkan A adalah 5Z1 ditambah 5Z2 sama dengan 5-nya keluar, Z1 ditambah Z2 elemen 5Z. Jadi 5Z terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup karena ketika dijumlahkan hasilnya termasuk dengan elemen 5Z itu sendiri. Nah, aksioma kedua adalah asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen 5Z, maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Karena 5Z adalah subset dari bilangan bulat di mana Z terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif, maka 5Z terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif juga. Aksioma ketiga yaitu identitas. Terdapat E sama dengan 0, elemen 5Z. Sedemikian sehingga A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Untuk setiap A elemen 5Z. Misalkan A sama dengan 5Z1, maka 5Z1 ditambah E sama dengan 5Z1 itu sendiri. Karena 5Z1 ditambah 0 sama dengan 5Z1. Jadi 5Z terhadap operasi penjumlahan memiliki unsur identitas, yaitu E sama dengan 0. Aksioma keempat yaitu inverse. Untuk setiap A elemen 5Z, terdapat 5Z sedemikian sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan E. Ambil sembarang A elemen 5Z, sehingga A ditambah A inverse sama dengan E. Misalkan A sama dengan 5Z1, maka 5Z1 ditambah A inverse sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 5Z-nya. A inverse sama dengan 0 dikurang 5Z. Kemudian A inverse sama dengan min 5Z1. Jadi 5Z terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Karena 4 syarat grup terpenuhi, maka 5Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Karena 5Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup, dengan operasi yang sama dengan Z terhadap operasi penjumlahan, maka 5Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena 5Z tidak sama dengan identitas dan 5Z tidak sama dengan Z, maka dapat disimpulkan bahwa 5Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.